Pak Anies adalah gubernur pertama yang dipanggil dalam hal kerumunan. Nah, ketika didesak, maka mulailah ada pemanggilan terhadap gubernur-gubernur yang lain. Kami menilai kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang positif, walaupun positif yang terlambat. Keadilan TNI tiba-tiba, sibuk nggak karuan seperti mau perang. Polri tiba-tiba pecat sana pecat sini. Pemerintah tiba-tiba sibuk konferensi pers sana diwakili oleh Pak Mahfud. Ini ada apa? Pelanggaran cuma satu, beliau terlalu dicintai oleh masyarakat Indonesia dan ada orang yang nggak suka dengan pengaruh beliau. Kita menengok ke depan, yang lalu berlalu ke depan, jangan sampai terjadi lagi. Kita lihat ke depan, tertib kembali, start dari nol lagi, ibaratnya isi bensin, kita mulai dari nol. Kalau menurut misalnya aturan Pergub tersebut memang ini ada pelanggaran administratif, ya kan sudah dihukum, ya sudah dibayar itu sanksi administratif 50 juta. Jadi jangan kembali lagi malah begitu ada pelanggaran mau ditarik lagi. Penegakan hukumnya sesuai undang-undang mau dicari-cari pasal pidananya, yang ternyata juga kalau kita lihat pasalnya nggak ada mengenai PSBB gitu kan pasal pidananya. Jadi sebenarnya udah selesai nih dengan adanya sanksi administratif itu kemarin. Tidak ada, oleh karena itu kami dapat memastikan dan kami berharap pihak kepolisian dalam hal ini penyidik untuk menyatakan bahwa hasil penyelidikan bukan merupakan peristiwa atau perbuatan pidana sehingga tidak layak untuk ditingkatkan tahap penyidikan. Denda administratif yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencapik-capik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berhasil. Mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang, dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Papar ya, COVID, kita tunggu. Namun sampai sekarang kita belum mendapatkan surat rekomendasi atau surat penyampaian dari gugus COVID itu sendiri atau mungkin rumah sakit setempat di mana yang bersangkutan diperiksa, kita belum menerimanya. Namun apabila memang tidak datang, ya ini hanya sebatas klarifikasi. Kita bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat. Demikian. Kita kerjasama sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota. Di pihak kepolisian juga membantu kita. Dishub itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini arahan, karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu, malam Ahad, kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Gubernur dapat diberhentikan bahwa dengan dipanggilnya gubernur DKI diperiksa 10 jam bahwa dia akan jadi sebagai tersangka, itu gubernur bisa diberhentikan. Seumur hidup saya belum pernah melihat, belum pernah mendengar ada kegiatan Maulid Nabi yang berisi caci maki, kemudian provokasi, kebencian terhadap pemerintah yang sah. Kemudian disebut-sebut lagi revolusi berdarah. Kalau pembangkangan terhadap negara yang berkaitan dengan keselamatan manusia atau keselamatan rakyat, itu tidak ubahnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Mohon untuk tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini
tidak kemudian dikotori oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Kami di sini Pangdam Jaya beserta staf dan seluruh anggota siap mendukung pemerintah tapi kita minta keadilan. Kita minta juga diproses ya yang sebelum-sebelumnya, antara lain kerumunan, tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker yang terjadi di Solo waktu pengantaran Gibran sebagai calon wali kota di Solo. Penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Jadi manusia jangan pengecut, mau penggal kok nyuruh-nyuruh umat. Kalau berani datang sendiri. Klarifikasi dan prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan. Semuanya sudah dijawab sesuai dengan fakta yang ada, tidak ditambah, tidak dikurangi. Saya ingin tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tidak ada yang kebal virus corona. Semuanya bisa terinfeksi virus ini dan juga bisa menularkan ke orang lain. Untuk itu saya minta pada Kapolri, Panglima TNI untuk menindak secara tegas. Jika ada yang melanggar, jangan hanya sekedar himbauan-himbauan saja. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus
seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Karena itu saya menyambut baik apa yang dikerjakan oleh saudara kita di FPI, bahwa FPI bisa menjadi perekat persatuan umat. Kata kuncinya adalah persatuan. Oh, maklumlah mereka sirik. Nasib Ahok moncer jadi bos Pertamina. Lah, nasib junjungan mereka apes, turun kena kasus porno cat esek-esek. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Melangsungkan pernyataan sikap terhadap yang terjadi belakangan ini. Kami telah melaporkan kepada polisi setempat, dalam hal ini diwakili oleh Kadin Serse yang hadir, Kadintel juga hadir, ya, dari Polsek Keramat Jati. Pemerintah belum mengambil tindakan apapun, Mas. Belum ada. Bagaimana bisa dinilai secara hukum? Karena belum ada tindakan. Ini tindakan yang kami lakukan ini adalah sebuah tindakan responsif, ya, mengantisipasif. Ya, ini bagian daripada kejelian pemimpin kami, kecermatan, ketelitian dan kejelian pemimpin kami, yaitu Pak Abdul Khair, dalam hal proaktif mengantisipasi keadaan. Jadi kita ini proaktif,
Belum ada tindakan apapun, ya. Belum ada dihukum sekian, belum ada. Jatuh hukuman sekian, belum ada. Selama ini polisi lagi mengumpulkan. Nah, polisi tugasnya begitu, bukan menentukan. Jadi mengumpulkan, menggali informasi, nanti polisi melanjutkan dan seterusnya. Jadi ini tindakan dari ketelitian, kejelian, dan kecepatan pemimpin kami yaitu Pak Abdul Khair untuk mengantisipatif segala keadaan yang mungkin. Saya ulangi lagi, pemanggilan terhadap Pak Ridwan Kamil ya. Iya. Tanggapan kami ini adalah wajar dan memenuhi unsur keadilan ketika Pak Anies Baswedan dipanggil. Ya, ini pun setelah desakan. Perlu teman-teman ketahui pelanggaran yang terjadi itu ya terhadap pengumpulan, terhadap kerumunan itu 398 kali pelanggaran. Ada catatannya semua. Pak Anies ya yang ke-399. Pertanyaannya ya kenapa setelah 399 baru terjadi pemanggilan, dan Pak Anies adalah gubernur pertama yang dipanggil dalam hal kerumunan. Nah, ketika didesak maka mulailah ada pemanggilan terhadap gubernur-gubernur yang lain. Kami menilai kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang positif, walaupun positif yang terlambat. Kenapa baru sekarang? Sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Tapi mari kita sikapi dengan tindakan positif. Semua ini untuk kebaikan. Dan ingat apa yang dilakukan, yang dikatakan dalam konferensi pers oleh Pak Mahfud MD, khususnya ya yang terakhir ini harus menjadi catatan. Apa yang Pak Mahfud katakan? Bila mana terjadi lagi. Artinya kita menengok ke depan. Yang lalu ya berlalu, ke depan jangan sampai terjadi lagi. Nah, ini kalimat yang santun, bijak dan adil dari pihak pemerintah dalam hal ini tertinggi, yaitu Pak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dan Menko Polhukam, itu Pak Mahfud MD. Sanksi telah dijatuhkan. Siapa sanksi yang dijatuhkan? Yaitu polisi tidak melakukan tindakan antisipatif dan tidak melakukan tindakan pembubaran. Sanksi telah dijatuhkan. Dan sanksi juga telah dijatuhkan, sanksi administratif kepada penyelenggara. Dalam hal ini pihak Habib Rizik sebagai penyelenggara pernikahan telah dijatuhkan sanksi. Jadi apalagi? Dan Pak Mahfud telah melakukan konferensi pers bila mana terjadi lagi ke depan. Jadi sebenarnya masalah ini sudah selesai. Kegaduhan mohon diakhiri. Kegaduhan ini diselesaikan. Kita lihat ke depan, ya, tertib kembali, start dari nol lagi. Ibaratnya isi bensin, kita mulai dari nol. Lihat visi ke depan jauh lebih baik. Sanksi telah dijatuhkan kepada semua yang melanggar. Sanksi administratif, bukan tindakan pidana. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizik Syihab di Petamburan Jakarta Pusat yang kini dipersoalkan harus disikapi dengan pendekatan hukum, bukan pendekatan politik. Saat ini telah dilakukan proses penyelidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan pemanggilan klarifikasi terhadap Gubernur DKI Jakarta dan pihak lainnya. Penyelidikan dimaksud untuk menentukan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, kami HRS Center memandang perlu untuk memberikan tanggapannya. Kepala daerah masing-masing menerbitkan PSBB sesuai keadaan di masing-masing daerah. Ya tentu kan yang paling tahu itu kan kepala daerah masing-masing, dan oleh karena itu kepala daerah masing-masing membuat perdanya atau pergub ya sekarang ini ya. Nah, sehingga kalau menurut misalnya aturan pergub tersebut memang ini ada pelanggaran administratif, ya kan sudah dihukum, ya sudah dibayar itu sanksi administratif 50 juta. Ya, jadi jangan kembali lagi malah begitu ada pelanggaran mau ditarik lagi. Penegakan hukumnya sesuai undang-undang mau dicari-cari pasal pidananya, yang ternyata juga kalau kita lihat pasalnya nggak ada mengenai PSBB gitu kan pasal pidananya. Jadi sebenarnya udah selesai nih dengan adanya sanksi administratif gitu kemarin. Sistem penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dengan demikian, keberlakuan PSBB menunjuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dengan demikian, proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana.
dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab oleh Pemprov DKI Jakarta bukan dimaksudkan sebagai pelanggaran hukum pidana, melainkan sebagai denda administratif. Denda administratif yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana terhadap Gubernur DKI Jakarta, Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan pihak-pihak lainnya tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana. Itu bukan ranah kepolisian. Kepolisian itu tugasnya adalah melakukan rangkaian penyelidikan untuk kemudian ketika suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan pidana, maka ditingkatkan dalam proses penyidikan terkait dengan pengumpulan dua alat bukti guna membuat terang perkara pidananya dan menemukan tersangkanya. Tetapi dalam perkara akuo, sebagaimana telah kami sampaikan tadi, bahwa terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait, termasuk juga Imam Besar Habib Rizik Syihab dan pihak-pihak terkait, itu bukan suatu perbuatan melawan hukum. Pelanggaran yang dimaksudkan dalam konteks karantina wilayah. Sedangkan yang diterapkan di Jakarta maupun wilayah lain bukan karantina wilayah, tetapi PSBB. Dalam dimensi PSBB tidak ada norma hukum, larangan maupun sanksi pidana. Tidak ada. Oleh karena itu, kami dapat memastikan dan kami berharap pihak kepolisian dalam hal ini penyidik untuk menyatakan bahwa hasil penyelidikan bukan merupakan peristiwa atau perbuatan pidana sehingga tidak layak untuk ditingkatkan tahap penyidikan. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk dapat dimengerti dan dimaklumi. Sehingga walaupun tidak ada izin dari Kementerian Sosial menjaga protokol kesehatan dengan diatur masing-masing 30 orang. Namun di luar dugaan ada sebagian yang memanfaatkan situasi yang menimbulkan klaster-klaster baru. Ya, karena di Jakarta ini sudah sangat cukup tinggi ya wabah corona ya. Sehingga dihimbau oleh Kapolres untuk tidak melakukan kerumunan-kerumunan. Namun himbauan itu dari Kapolres tidak diindahkan. Ya, tetap melaksanakan kerumunan-kerumunan itu, jangan ada deklarasi yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Permohonan maaf itu berkali-kali disampaikan, namun tetap dilaksanakan. Ya, sehingga terjadilah sedikit keributan-keributan, namun bisa kita kendalikan. Kami yang sudah melaksanakan tugas di sini sudah cukup lama, terutama bagaimana mengendalikan wabah COVID-19 di Jakarta ini, ya, agar senantiasa kita sama-sama untuk menjaga ya mewabahnya virus corona 19 ini, apalagi rata-rata sudah di usia lanjut. Kegiatan yang kemarin itu tidak ada konfirmasi untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Marilah kita bersama-sama untuk memerangi virus corona 19 ini khususnya di DKI ini. Justru kita memberikan contoh kepada masyarakat luas dan bahkan membantu bagaimana mengatasi virus corona ini. Percayakan kepada kami ini generasi muda yang saat ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas yang cukup berat dibanding tugas-tugas lainnya. Kami bagaimana untuk hadir menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari virus corona ini. Mohon untuk tidak terkontaminasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini, tidak kemudian dikotori oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya.
Kami di sini di Pangdam Jaya beserta staf dan seluruh anggota siap mendukung pemerintah. Ini saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, dengan kejadian kemarin, ya kami terus terang bahwa kami harus tegas karena ini perintah oleh pimpinan yang harus dilaksanakan untuk menjaga protokol kesehatan sehingga tidak menjalar lagi virus-virus corona di tempat-tempat lain atau terciptanya klaster-klaster baru. Ya, ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. DPP FPI menegaskan sebagaimana penjelasan Habib Rizik berkali-kali bahwa kita taat dengan hukum, akan tetapi dan juga kita tidak minta diistimewakan, akan tetapi kita minta keadilan. Kita minta juga diproses ya yang sebelum-sebelumnya, antara lain kerumunan, tidak jaga jarak, tidak menggunakan masker yang terjadi di Solo waktu pengantaran Gibran sebagai calon wali kota di Solo. Kemudian juga di Surabaya, Eri Cahyadi dan juga wakilnya mencalonkan jadi calon wali kota berkumpul. Ini ada dasarnya, equality before the law. Kita mohon kepada aparat keamanan, yaitu undang-undang yang digunakan oleh pihak kepolisian kan Undang-Undang 6 2018. Pasal 7-nya jelas di situ, setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan sama. Artinya kami di sini panitia DPP FPI dan juga mungkin nanti siapapun yang dapat dikenakan minta pasal 7 itu ditegakkan. Juga Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 dan pasal 28D mengenai kesetaraan di hadapan hukum. Kalau misalnya memenuhi syarat dua hal, yang pertama logis secara hukum dan memiliki relevansi hukum yang logis. Yang kedua, prinsip keadilan tadi diterapkan. Yang di Solo dan di Surabaya juga ditindak. Karena ini sebelumnya loh, terjadi pada bulan September. Kemudian November kemarin di Banjarmasin kita menemukan juga Dinas Kesehatan juga melaksanakan acara kumpul-kumpul ya. Kita juga ada dokumentasinya. Kemudian juga di Banyumas, Banser mengadukan pawai Long March. Kalau prinsip keadilan itu diterapkan, ditegakkan, Habib Rizik taat hukum. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%.
Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah fitur di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.